Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, mohon maaf lahir dan batin saya ucapkan. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini bertemu lagi dengan saya Bang Bob Podcast di studio Podcast Keras. Dan untuk malam itu saya didatangi dua orang aktivis muda, dan dua orang awak media yang cerdas, yang energik, energik, yang punya punya wawasan yang luas, dan sama itu udah banyak kiprah di Kabupaten Sambas. Dan untuk kesempatan malam itu biasanya saya mewawancarai kawan-kawan yang hadir pada malam di podcast itu. Tapi malam itu saya kena pinta abang sendiri diwawancarai di podcastnya sendiri. Tapi dengan senang hati, kalaupun bisa saya jawab, kalau nggak bisa saya jawab mungkin jadi PR bagi saya. Iya, terima kasih. Kembali ke pertanyaan tadi, apa tadi pertanyaannya? Dalam ini Pak, podcast. Nah, bagaimana jalannya? Sebenarnya kita kenalkan itu Bang Zaid, itu Bang Rian Santana, saya Andi Walidi. Untuk pertanyaan pertama tentang podcast. Kita pahami dulu apa sebenarnya definisi podcast ya? Ya. Definisi podcast. Jadi banyak orang tahunya tentang podcast. Apa sih podcast ya? Iya. Atau pas dari podcast ada yang namanya talk show. Iya, talk show. Ada yang namanya interview. Ya. Ada yang namanya yang identik dengan wawancara. Ya. Atau dalam bentuk apa aja lah. Nah, podcast itu saya kalau menurut saya, tapi harus ada definisi dulu. Ya. Terus secara definisi, sependek pengetahuan saya, ya adalah suatu konten audio. Konten audio salah satunya. Nah, kita juga dalam bentuk apapun bisa kita jabarkan lagi. Ya. Konten audio, dan sekarang podcast saya dalam bentuk bukan hanya audio aja, tapi berupa layar aja. Nah, jadi saya gunakan sebagai media, bisa juga media informasi, bisa juga sebagai media edukasi, bisa juga untuk media sosialisasi, diskusi dan sosialisasi. Tapi yang jelasnya bersifat umum. Dan itu saya bentuk bukan sangat katakan ilegal aja, legal. Nah, karena kita bukan suatu perusahaan, bukan suatu. Ya, ini namanya konten lah, citizen kan. Sekarang industri rumah tangga, industri industri rumahan. Yang saya buat sebagai media informasi, edukasi, sosialisasi, dan diskusi. Ya. Dan diskusi karena saya sama itu kan kita lihat ingin sebagai satu hobi kawan-kawan. Tapi sepanjang hal yang menyangkut atau hal-hal positif, hal positif kawan-kawan ingin berdiskusi dengan yang membawa narasumber dalam hal pendidikan atau politik, kemasyarakatan, dalam bentuk apapun kita siap memfasilitasi sebagai media, sebagai penyampai, sebagai edukasi. Yang terpenting edukasi, karena sebagai Indonesia adalah bermanfaat bagi orang lain. Jadi dari hal yang positif dan diskusi dalam bentuk apapun sepanjang tidak memajukan, sepanjang tidak melanggar undang-undang IT, dan sepanjang tujuannya baik. Nah, sebagai media. Ya, sejak kapan itu Bang? Abang punya apa namanya? Kayak membentuk podcast ini Bang? Sebenarnya podcast itu udah lama direncanakan bersama sahabat saya, kawan Bang Rudi Pordi, kalau biasanya manggilnya Bang Rudi Goling. Nah, dia salah satu tokoh muda juga di Tabasco. Nah, dan selamanya didukung oleh Bang Rudi Pordi yang punya ide, dah lama juga. Dan saya eksekusi ngerti direalisasikan 3 bulan setelah ide berlanjut. Saya eksekusi dan didukung oleh keluarga saya, seperti Bang Ferdinand, Bang Bagus, dan sahabat-sahabat yang lainnya, kawan-kawan di Biget, yang mendukung media-media itu. Karena kita salah satunya butuh media yang langsung diskusinya. Tapi diskusinya kan tidak hanya timpang, tapi diskusi dalam bentuk komunikasi keseimbangan. Artinya dan mendalaman tes selang diskusi, saling menyampaikan, saling kira-kira seperti itulah ya. Jadi Bang, saya lihat ini alhamdulillah Bang. Pertama ruangannya luar biasa nih Bang. Mendesainnya kan sangat-sangat modern kan.
Jadi kan kita lihat dari podcast nih luar biasa alat-alatnya kan Bang, lengkap. Jadi siapa saja yang pernah diundang? Yang sudah saya undang di tempat itu, salah satunya ada kepala desa di dari Kecamatan Sebali, satu orang saya Pak ini, dia dari Bang Budi undang. Dan salah satunya dia dari Pak Desa Mencere, Pak Desa Tebas Kupale, terus Camat Semparo, Daswah Bang Islamnya, ya. Terus sahabat Gopal, atlet-atlet poli, dan pemuda-pemuda yang lainnya. Gimana juga ada di sekitar barisan waktu, barisan tempat. Bahkan saya sendiri juga Bang. Anak-anak Daswah juga di situ. Dia berdiskusi tentang media, gitu ya kan? Iya. Dah kami juga. Tapi insya Allah nanti setelah Lebaran itu saya akan mengundang di tempat yang sederhana, kemudian kembali insya Allah mudah-mudahan mereka melalui tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh lainnya lah. Yang penting untuk menyampaikan sebuah, kita kan kadang-kadang ingin inovasi, ingin pemikiran yang kreatif, ingin pengetahuan dan ingin ilmu. Jadi saya sebagai media, gimana kita supaya mengundang itu sebagai pembelajaran kepada anak-anak muda, kepada informasi masyarakat, gimana supaya kita tidak hanya sekedar untuk memotivator anak-anak muda zaman sekarang. Karena saking sering berkembangnya waktu, berkembangnya zaman, anak-anak muda jadi perlu kita motivasi untuk hal yang baik untuk depan. Iya, kita persilahkan Bang Zaid untuk menanyakan. Oke, jadi kawan-kawan, banyak tadi yang sudah diceritakan apa saja oleh Bang Bob. Mungkin kita langsung bicara tentang salah satu sosok Bang Bob. Jadi Bang Bob ini adalah salah satu seorang jurnalis. Pernah menjadi jurnalis. Terjun ke dunia jurnalis, yaitu harian moderator ya Bang ya. Dulu alhamdulillah mediator. Harian moderator selama 6 bulanan. Selama 6 bulan. Jadi Bang, boleh diceritakan Bang perjalanan serta pengalaman Abang waktu dari sekolah sampai sekarang nih Bang. Biografi. Sebenarnya profesi saya adalah dari waktu kuliah saya jurusan teknik sipil. Jurusan saya di bidang bangunan teknik bangunan. Ketika perjalanan dari awal itu saya ceritakan, setelah kuliah saya merantau ke Batam. 2 kali merantau ke Batam. Mungkin karena tidak tahan tadi, balik lagi sebenarnya. Berarti pernah merantau ya? Sudah 2 kali merantau ke Batam. Ternyata di sini sebenarnya Batam menjanjikan. Ya. Kerja apa Bang? Ya waktu benar-benar kerja. Ya. Dia asal kita betah lama-lama, insya Allah asal kita bisa Bang. Ya. Karena saya masih remaja atau masih muda. Ya. Di antara lama, di antara jauh dari orang tua. Ya. Itu 6 bulan saya balik lagi. Masya Allah. Jadi saya balik lagi terus saya melamar di konsultan. Melamar di konsultan pada tahun sekitar tahun 2000-an. Melamar di konsultan, saya kerja di Ketapang. Di Ketapang sebuah kecamatan, sebuah desa Jilai Hulu. Kecamatan Jilai Hulu, desa Riang. Inilah salah satu tempat saya singgah kerja pertama konsultan di desa Riang, kecamatan Jilai Hulu. Lewat Tumbang Titi, saya ingat. Lewat Tumbang Titi langsung kecamatan Jilai Hulu. Selama 6 bulan saya isi. Ya. Terus selama kerja balik lagi, konsultan lagi di Ketapang lagi. Di kecamatan Auf Kuning, Sungai Lauk. Berapa lama Bang? Sejak kapan dan berapa lama? Berapa bulan? Ya. Terus dia Ketapang 2 kali konsultan. Konsultan di situ lagi. Ya. Konsultan di situ di Sambas. Pokoknya saya selama konsultan ada sekitar 10 tahunan, 8 tahun. Ya. Jadi cerita itu saya sudah membuat hayalan. Saya membuat video gambar. Ya. Saya mewawancarai diri saya seorang. Padahal hanya imajinasi aja. Pada saat dia nggak tahu TV malam itu atau TV kenyataan. Alhamdulillah. Jadi adalah takdir Allah yang tanpa direncanakan. Jadi saya mewawancarai diri perjalanan saya seorang. Ternyata saat malam itu saya kena wawancara oleh 2 orang sahabat, 2 orang junior saya, diri saya. Ya. Memang kita harus bermimpi. Betul. Kata Allah nggak tahu. Mungkin saat saya membuat video
bagian dari doa yang tidak terungkapkan. Tapi pada saat itu Allah Taala ya malam itu alhamdulillah. Mungkin di suatu berkah di belakang. Amin ya robbal alamin. Ya jangan lupa kawan-kawan yang menonton untuk tetap meng-share atau meng-like, berkomentar di live streaming podcast Bang Bob Tebas. Jadi jangan kembali ke pertanyaan tadi. Saya dulu senang tekan seorang wartawan mungkin boleh dikategorikan koresponden. Ya, koresponden. Saya tidak anjak kalimat baik ya. Tapi saya hanya sekali minta dalam seminggu 2 kali. Dan saya juga sebagai koresponden saya juga LSM. Ya, pada saat itu aktivis. LSM aktivis adalah. Ya. Sebagai lembaga. Ya. Lembaga LSM namanya Pioner. Dan saya pernah membuat musyawarah pemuda Kabupaten Sambas. Ya. Usaha pemuda Kabupaten Sambas pada tahun 2005 dan alhamdulillah saat ini ditunjuk saya ketuanya. Ketuanya. Siapa pendirinya Bang di Pioner? LSM Pioner? Saya sendiri. Alhamdulillah, masya Allah. Saya di pencana sektor. Ya. Sungguh luar biasa Bang. Jadi saya sudah membuat musyawarah pemuda Kabupaten Sambas. Narasumbernya dari ketua KPU Ya. Sambas yang sekarang KPU provinsi, Ya. kami terus Bang Pak Eka yang pendiri kafe di Sembawang dulu salah satunya yang kerja kafe bencana. Terus narasumbernya ada 5 Bang Mahendra juga, Ya. terus Bang Napodana, terus ada Bang saya lupa kan sekarang. Ya. Setelah saya sambil jalan, saya koresponden, tapi saya sambil belajar juga gimana cara menulis. Jadi pertama saya sambil jalan sambil belajar minta informasi dulu tentang Ya. begitu apa yang nanti buat. Ya. Karena kita harus tahu ilmu dulu sebelum Ya. penulis tahu ilmunya. Kita hanya tidak hanya menerima sebuah informasi. Ya. Kalau informasi yang hanya kita dapatkan itu adalah sebuah pengetahuan. Ilmu pengetahuan 2 kata yang terangkai tapi beda makna. Ya. Pengetahuan adalah sebuah informasi yang kita dapatkan tanpa pembuktian, tanpa riset, hanya sebuah informasi. Boleh dikatakan benar, boleh dikatakan salah. Ya. Kalau ilmu yang kita dapatkan, kita riset dulu, kita pegang dulu, setelah kelapangan dulu, benar tak kejadian itu? Cari akurat atau tidak? Bisa. Kalau kita ilmu maka tekan itu sebagai media edukasi. Iya. Bagaimana cara kita membedakan seekor ikan laki-laki dan perempuan? Iya. Kita hanya diberi informasi bahwa ikan laki-laki mungkin siripnya agak panjang. Iya. Tapi kita tidak pernah melaksanakan riset. Iya. Betul kan? Betul. Bagaimana? Kalau kita melaksanakan riset, mungkin ada pembedahan. Iya. Macam dokter mungkin anak bapak dapat. Iya. Itulah yang namanya ilmu. Cara mengetahuinya, menganalisisnya. Nah, wanita hamil. Kita hanya diberi informasi oleh dokter bahwa bayinya laki-laki. Ya. Informasi, jadi kita mendapatkan sebuah pengetahuan. Siapa yang berilmunya dokter? Karena dokter ada alat untuk meriset dengan suatu alatnya. Inilah yang namanya ilmu. Iya. Jadinya, betul tak? Betul. Nah, jadi kita yang salah kadang-kadang kita banyak pengetahuan ilmu, banyak pengetahuan ilmu tunggu dulu. Ya. Nah, jadi kita harus ilmu kumpulan pengetahuan yang kita buktikan dengan riset dengan metode ilmiah. Ya. Itulah ilmu. Nah, kalau pengetahuan informasi yang kita dapatkan terkumpulkan sebuah informasi. Kalau tidak melakukan riset, itu hanya berupa pengetahuan yang kita dapat. Nah, jadi sebelum saya menulis sesuatu waktu saya koresponden, Ya. ketika saya mendapatkan informasi, ada satu apa? Kejadian ya, apa? Iya betul. Apa kejadian apa? Yang kita betul kejadian apa? Waktu lihat ke lapangan. Di mana? Di mana kejadiannya terjadi? Ya. Nah, kalau kita tulis ada yang lima ada sebutannya apa? Mengapa? Iya. Mengapa ini bisa terjadi? Iya. Nah, mengapa bisa terjadi? Terus ceritakan. Bagaimana bisa terjadi? Iya. Nah, bagaimana bisa terjadi? How, gitu kan? Iya. What? How? Where? When? Kapan? Iya. Ya. Terus barulah kita cerita tentang kronologis di bawah. Satu penulisnya, Ya. sumbernya. Kita sebagai penulis, bukan kita sebagai sumber, Ya. tapi kita sebagai penulis ya bahwa pakai nama misalnya AND, Ya. pakai dari ide anak. Ya. Dari sini saya bawa berani menulis. Ya. Saya cek sumber dulu, saya turun ke lapangan. Soalnya supaya kita nanti berfitnah. Jadi sambil belajar. Informasi
ilmu ya. Ya. Saya hanya baru dapat informasi dari buku-buku bagaimana cara menulis, bagaimana saya dapat informasi. Saya coba saya praktekkan melalui risetnya dan betul mendapatkan sebuah informasi di lapangan. Jadi saya menulis dan saya tulis dan ini fakta. Iya. Jadi tertulislah sebuah wacana. Ya, bagaimana rasanya setelah menulis, Bang? Alhamdulillah kita dalam hidup kita kan kita dibalik akal. Ya. Memang kadar Allah punya skenario. Nah, berakal, fungsi akal kita untuk berpikir kita tuliskan lah lewat tulisan. Nah, jadi setelah kita menulis ternyata Allah Maha Besar memberikan kita suatu kreativitas dalam akal kita pikir, ternyata kita bisa. Tidak ada yang tidak bisa, semuanya. Hidup itu kan keajaiban. Ya. Hidup adalah keajaiban. Pada zaman Rasulullah, keajaiban yang ada adalah mukjizat. Ya. Sahabat Allah itu takomah. Dan kita sebagai manusia biasa, insya Allah pasti ada pertolongan Allah. Yang namanya ma'unah, disebut pertolongan Allah. Jadi ketika kita berdoa, apapun yang ada di hati kita, insya Allah akan sampai ke aras. Amin ya rabbal alamin. Dan jadi berdoa aja terus. Apa yang ada di pikiran kita teruskan. Dan setelah kita menulis, ternyata kita bisa. Ternyata bisa, bukan kita bangga pada diri kita, tapi karena Allah Maha Besar, kita puji syukur kepada Allah Ta'ala. Dan selama saya menulis, alhamdulillah tidak ada kontroversi selama tulisan saya. Dan saya pernah menulis doa. Karena saat ya ramainya di media saat ini belum ada Facebook, belum ada Facebook, jadi saling bersambung menyambung koran. Jadi ketika saya di media cetak. Jadi saya bicara tentang kita itu ibarat kapal yang berlayar, sebuah kapal yang berlayar. Jadi pada saat posisi kapal yang agak tidak seimbang, ada kebocoran, kan perjalanannya tidak seimbang. Ketika ada kebocoran, awak kapal bersama yang ada di dalam saling menyalahkan. Jadi akhirnya karam. Jadi tidak ada sebuah solusi. Bagaimana kita supaya tidak karam, supaya perjalanan kita sampai? Tentulah kita buat bedolok, tambal dorok. Gimana ya? Buat kerja sami, nampal di dorok. Kalau udah kita tambal kapal ya, insya Allah kita akan selamat di gerbang. Sambilan kita di kamar, masuk angin. Apalagi kita harus berselimut dorok. Tentulah lubang angin itu tutup. Barulah berselimut. Seperti itulah. Jadi harus adanya saling kerjasama dorok. Barulah kita membahas suatu solusi. Tapi di zaman kita, zaman sahabat membahas solusi pun tetap diskusi dorok, tidak menimbulkan ego dan berdoa dorok. Nah, ya seperti itu. Lanjut. Ya, lanjutkan kepada Abang Tajahid kita. Luar biasa sekali Bang kita yang banyak sekali pengalamannya. Semoga ini dapat menginspirasi kawan-kawan. Mungkin selanjutnya Bang, buat kita bicara tentang planning ke depan Bang. Apa saja Bang untuk planning ke depan? Ya kita masih dalam suasana Idul Fitri, masih dalam makan-makan kue Lebaran. Untuk planning ke depan, sementara planning apa kira-kira istilahnya? Kalau itu saya belum ada planning. Paling tidak, kalau untuk di media podcast, saya akan insya Allah akan mengundang beberapa narasumber untuk dihadirkan, dan sebagai narasumbernya kita minta untuk menyampaikan sebuah informasi tentang pembangunan Sambas, dari Bapak Pembangunan misalnya, narasumber dari tokoh-tokoh pendidikan, gimana kita mengedukasi adik-adik kita di bahwa kita kan tahu adik-adik kita saat itu kan yang junior saat itu kan kadang-kadang ada yang bingung apa yang harus dilakukan. Kadang-kadang pada siapa kami mengadu, pada siapa kami minta pendapat, pada siapa kadang-kadang manusia itu kan ada satunya manusia ada yang ego. Kita tidak tahu. Kadang-kadang tanpa kita sadar pun kita ego. Misal, kalau saya Wikipedia, kawan-kawan datang pendapat, bisa pendapat, ya artinya kita tidak ego, guys. Kita tidak punya nilai apa-apa di hadapan Allah. Kita masuk kebesaran. Nah, jadi ketika kawan minta pendapat kita terima, sebagai manusia kan bermanfaat bagi orang lain. Kita dengarkan dong. Ketika dia bicara, satu kalau banyak kita potong dong. Mendengarkan ada suatu penghargaan terbesar bagi orang yang berbicara. Seperti ya. Dan cara menghargai kan. Memang ya, kita dengarkan dulu sampai selesai. Kalau sudah mendengarkan minta pendapat, kalau sudah selesai, kalau kita bisa jawab, kita jawab. Kita motivasi, kita dorong. Bahwa generasi kita itu insya Allah akan bisa seperti generasi emas. Pada zaman Rasulullah, bagi generasi kita hidup itu penuh keajaiban. Penuh keajaiban. Kalau kita yakin, apa keajaibannya? Salah satunya
Ya tadi, apa yang saya ceritakan tadi. Ya. Asal kita yakin kejadian akan muncul, pasti, karena janji Allah. Tapi sebelum keajaiban dia datang, Allah Ta'ala akan menguji kita dulu. Akan menguji kita dengan rasa was-was. Karena pasti malam lebaran berjaya. Akan menguji kita rasa kita tidak percaya diri. Karena apa ya? Karena yang tampak sedara mungkin masih ada dosa dalam diri kita. Yang bandulang. Bandulang. Tapi kalau kita pastikan hati, karena kan ada hadis. Di dalam diri manusia kan ada segumpal daging. Kalau dagingnya bagus, ucapannya, perbuatannya seolah kan bagus. Jadi kita pastikan hati. Kalau hati kita sudah bersih, tidak ada rasa suudzon, tidak ada rasa prasangka, dalam kegelapan akan menjadi bening, sehingga cahaya akan memantulkan cahaya. Jadi macam spotlight hati kita. Kalau hati kita tidak bersih, macam spotlight. Cahaya datang memantul, timbullah aura. Timbul aura dan karisma. Karena karismanya akan datang dari Allah Ta'ala. Ada energi di sini. Karismatik datang dari Allah Ta'ala karena hati kita. Tidak semua orang mendapatkannya. Saya pun sampai itu pun tidak dapat masih. Yang penting seperti itulah. Dan nyambung tidak tadi? Nyambung. Nyambung. Jadi saya pun melihat juga podcast dari Bang Bob kan, karena saya salah satu yang pengguna media sosial juga gitu. Jadi saya lihat pada saat bulan Ramadan tadi, saya lihat banyak abang membuat konten-konten ya tentang agama, tentang tausiah lah kan di bulan Ramadan. Bagaimana ya bang motivasinya ya bang? Intinya, kalau saya pribadi saya tidak bicara pada satu pun, tidak saya dengar dari kajian-kajian ustaz-ustaz yang saya yakini. Sebenarnya ulama, karena ulama ya kan kumpulan dari orang alim, jamaknya ulama. Dia kata jamak ulama ya, ulama jamak. Dan orang-orang alim dia adalah orang-orang berilmu. Kalau ustaz, dia adalah guru sekolah kan ustaz, dan masyarakat guru. Kalau orang alim kumpulan orang alim itu ulama. Jadi saya lihatlah dari orang alim yang saya yakin ya, saya pelajari. Jadi saya pun belajar artinya saya baru ilmu. Saya hanya baru mendapatkan sebuah informasi untuk belajar. Jadi saya memberanikan diri untuk belajar secara di hadapan video. Walaupun ada sedikit grogi, walaupun dengan suara-suara yang tidak tentu lah, tapi modal saya diri bukan kepedian nih, bukan kepedian, diri. Jadi yang saya ambil hikmahnya sedikit ya. Kan Allah Ta'ala janji bahwa sebesar apapun dosa kita, sebesar bumi lautan pun, sangat putus dari rahmat Allah Ta'ala. Khawatir kita, karena pertolongan Allah ya, rahmat Allah sangat dekat, sedekat orang tadi, sedekat dari sana. Ada orang yang ibadah 60 tahun sia-sia, kan ada orang ibadah 60 tahun sia-sia. Nah, tapi ada orang banyak dosa yang sampai sudah menang 99, sampai ada selang bagi seorang ulama ingin taubat, sampai ada jarak dekat pas batas. Orang yang mundur 99 taubat tadi ya. Pas lewat batas meninggal karena dah niat taubat lagi satu ulama yang lain lagi ya. Jadi malaikat mengukur jarak. Ternyata jaraknya lebih dekat ke rahmat Allah. Dekatnya ke masuk surga. Nah, jadi sebesar apapun kalau kita sudah punya niat baik, usah kecil asa. Usah kecil asa dengan rahmat Allah. Karena Allah Ta'ala berjanji sebesar apapun dia semua akan punya sepanjang tidak ada syirik. Seperti itulah. Jadi iya yang saya sukai salah satunya. Dan juga ada lagi salah satunya setiap waktu, setiap hari, karena infak yang terbaik adalah usia. Selama itu kita dipikir terlambat aku usia sudah sekian. Kalau kita dah ada ingin kebaikan, usaha kita itu usia yang lewat, usia umur yang tersisa yang kita gunakan sebaik-baiknya. Karena rahmat Allah yang dekat, berarti sisa usia kita tidak tahu Allah sebenarnya. Gunakan sebaik-baiknya dengan rendah hati. Tapi jangan rendah diri. Rendah hati kita diharuskan. Rendah hati dalam mana arti tawadu. Tawadu, juhud. Oleh kita lakukan pelan-pelan kita belajar. Karena juhud itu bukan berarti kita pakai baju koyak-koyak, bukan timpang orang kaya. Timpang ya salah, itu kupon nikmat. Ya, kalau juhud kita dibalikkan nikmat Allah Ta'ala. Kita gunakan ibadah ialah juhud. Kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Ta'ala.
Bisa kita nak pakai motor, kita gunakan untuk ibadah. Nanti orang sakit ada, kita bisa di Allah Taala sendiri juhud, bukan bahasa baju koyak kita nak juhud, tidak ada ya bahasa juhud. Nah, kita tidak boleh rendah diri. Kalau rendah diri berarti kita sama juga tidak pede, berarti kita merendahkan diri kita seorang. Karena manusia tidak ada siapa yang manusia sama di hadapan Allah Taala, yang ada hanya amalan. Pintar apa pun, sehebat apa pun kita di hadapan Allah tidak ada di akhirat kamu. Jual matematika, jual olimpiade, tidak ada. Siang yang ada kan amalan sholat Allah pertama. Seperti ya. Jadi sisa usia kita itu kita gunakan sebaiknya untuk bermanfaat bagi orang lain. Dan rezeki Allah Taala ada rezeki mutlak, tapi kita sadari macam malam kita dapat rezeki mutlak. Alhamdulillah, lebaran dapat rezeki. Tapi ada saatnya rezeki ikhtiar. Kita harus disuruh ikhtiar dan hasil tidak akan mengkhianati ikhtiar. Kadang ada hasil yang tertunda Allah Taala, karena Allah Taala sayang. Nanti doaku kita untuk kabul, kita usaha. Karena kita kerja, kita usaha itu bukan tujuannya jadi sebenarnya karena ibadah. Kita kerja itu ibadah. Diperintah Allah Taala, menafkahi anak bini, pada diri kita sebagai khalifah. Mungkin bahkan podcast itu pun tujuannya untuk ibadah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita kerja ibadah, Allah Taala yang menentukan hasil. Hasilnya karena dia adalah Allah, ikhtiar kerja kau, usah nak pikirkan hasil. Karena hasil Allah Taala dah tentukan. Nah, seperti itu ya, saya khawatir dengan hal ini. Dan bahkan ya, setan yang membuat kita was-was. Aduh, mana itu? Aduh. Nah, jadi langkah was-was itu Allah Taala. Jangan rasa was-was itu. Silakan lanjut lagi. Mang Jaid. Itulah tadi ceramah satu motivasi buat kita semua. Semoga kita selalu tawadu dan selalu meminta pertolongan kepada Allah SWT, dan kita harus menanamkan sifat rendah hati ya Bang. Oke Bang, selanjutnya boleh kita tanyakan tentang generasi pemuda Bang. Apa Bang harapan Abang untuk generasi pemuda Bang ke depannya? Jadi Bang Pur ini juga salah satu di Ormas Biget Jakarta Perbas, dan pengurus apa lagi Bang? Masih banyak Bang. LSM Pioner, PT Umum Perguruan Pencak Silat Kujang Hitam Kalimantan Barat. Masya Allah, Dia juga salah seorang guru pencak silat Bang ya? Ketua Umum pencak silat Perguruan Pencak Silat Kujang Hitam Kalimantan Barat. Kujang Hitam Kalimantan Barat. Ya mungkin saat ini ada yang menonton dari Perguruan Pencak Silat Kujang Hitam Kalimantan Barat. Dan jangan lupa di share. Dan di sekretaris Biget, alhamdulillah. Dan kawan-kawan Ormas Biget di sekretaris sih Abang. Di sekretaris Biget. Boleh juga di share. Karena pada kali ini kita langsung dengan beliau. Ya Bang, boleh masuk Bang. Tadi apa saja Bang? Apa Abang untuk generasi pemuda sekarang Bang? Jadi menurut saya pemuda adalah tiang negara dalam negara. Yang pemuda itu adalah sentral maju mundurnya negara dari pemuda, salah satunya menurut saya. Terus pemuda satu energi, jadi kita sebagai senior tetap kita motivasi, bisa ikut di perjalanan, tetap dimotivasi, terus gunakan akal pikiran sebaik-baiknya, kreasikan apa yang ada. Misalnya kita ada impian, cita-cita dari mimpi sebenarnya. Misalnya generasi muda, apa cita-citamu sekarang? Misalnya kan ingin jadi itu, jadi ini. Jadi dia misalnya ingin jadi pengusaha. Misalnya Rian, cita-citanya pemuda ingin jadi pengusaha sukses. Ya. Untuk jadi pengusaha sukses, kan Allah Taala menyuruh kita belajarlah dari orang-orang terdahulu. Ya. Salah satu sahabat. Kita makasih punya skill dalam usaha bisnis misalnya. Misal usaha bisnis. Dari sahabat siapa yang tiba yang sukses? Dari Abu Bakar Siddiq, Abdurrahman bin Auf, kan dia salah satu sahabat-sahabat yang sukses dalam perdagangan. Abdurrahman bin Auf, perjalanan hijrahnya dari Makkah ke Madinah kosong. Ketika dia sampai di Madinah bertemu sahabat yang lainnya, permintaannya hanya riwayat yang saya ketahui, informasi yang saya ketahui, hanya menanyakan di mana pasar. Di mana pasar supaya aku tidak ngelutik. Kawan tuh tempat pembelanjaan lah, jual beli di pasar. Pokok idenya berkembang ya. Kan hidayah Allah Taala tadi isi dia mengembangkannya. Jadi menceritakan panjang, kesimpulannya hanya bermulai dari idenya berkembang sampai dia membangun satu lahan jadi kaya.
Masya Allah. Sampai di kaya raya kita cerita perjalanannya panjang. Ya kesimpulannya lah. Nah, jadi karena ide kreatif tadi ya. Karena jangan selalu berdoa Allah Ta'ala. Minta bukakan terus. Ada satu kisah ya. Dia dah di balik kekayaan, dia kan tahu kekayaan adalah titipan. Kekayaan adalah titipan. Kelebihan khawatir dan kekayaannya karena ada Nabi SAW sudah ngomong bahwa Abdurrahman bin Auf karena paling kaya masuk surga ini. Jadi karena rasa takutnya dengan dia pas balik perang. Jadi dibandingnya lah kurma sahabat yang udah lahir tadi karena terlambat panen dibalinya di serahan semeng dibalik kurma yang udah busuk. Nah, jadi dia alhamdulillah dah senang, dah terasa bercukupan lagi, dah kaya raya gitu. Tiba-tiba ada dari Yaman kena wabah penyakit, obatnya hanya kurma busuk. Jadi informasi di Madinah ada kurma busuk. Dibalilah di pagi hari Abdurrahman bin Auf dibeli kurma busuk dengan harga 10 kali lipat dari harga standar. Lalu makin kaya raya tadi. Nah, artinya karena niat baiknya tadi sedekah pangkal kaya, bukan menabung pangkal kaya. Sedekah pangkal kaya. Jadi kan sedekahnya tadi ikhtiar dengan cita-cita kita, lanjut sambil sedekah. Nah, sedekah berapapun Allah tidak menilai berapa sedekah kita, tapi Allah nilai hati kita, keikhlasan kita. Jadi kuncinya mencapai suatu cita-cita, ikhtiar dan sedekah. Ya persis saja. Yang saya ketahui melalui informasi, bukan ilmu. Luar biasa. Luar biasa. Ya, kawan-kawan. Masih tanyaan, lanjut. Boleh lanjut. Jadi Bang, harapan ke depan Bang untuk generasi pemuda Bang. Harapan generasi pemuda tentunya harapan kita untuk menjadilah generasi terbaik, generasi emas. Harapan kita pemuda tetap kreatif, yang punya skill kembangkan skillnya. Pemuda-pemuda kita sekarang kan yang masih sekolah, lanjutkan sekolahnya. Karena tujuan kita sekolah itu kan mendapatkan informasi, pengetahuan, wawasan, dapatkan ilmu dari sekolah. Tapi bukan berarti kita menjamin untuk kekayaan, tidak. Sekolah kan kita mendapat informasi, mendapat ilmu dan pengetahuan. Lanjutkan dulu, belajar dulu. Karena tugas yang masuk sekolah, tugasnya belajar. Kalau yang jangan putus sekolah, harus khawatir. Allah Ta'ala Maha Besar. Apa cita-citanya? Misalnya punya skill, kita tidak punya potensi. Manusia pemuda harus kita sampaikan bahwa persentase pemikiran yang kita gunakan saat itu kurang lebih 4% sampai 16% kurang lebih. Masih ada tersisa di alam sadar bawah sadar kita yang belum digunakan pikiran kita. Gimana cara galiknya? Kita galik potensi yang ada pada diri kita. Kita punya skill, kita galik apa potensi kita itu, apa potensi kita. Kalau belum dapat, itu terus. Belum dapat tinggalin itu terus. Apa potensi kita? Kata-kata kita tunjukkan. Contoh agak kecil, masih bayi. Apa potensi? Kita ambil main, otomatis kan? Nah, adik-adik dah main, ya otomatis ya. Jadi kalau kita belum menemukan apa potensi pada diri kita, itu kita tunjukkan apa potensi kita. Kalau kita punya skill, tiba-tiba kalau Allah Ta'ala insya Allah pasti di jalan. Kalau memang yakin. Jadi pemuda itu harus banyak berkarya. Kayak skillnya misalnya atau ternyata di bidang bengkel, dah ketahuan. Tanpa disadari ya, tak bisa ki. Macam saya tadi ya, tak bisa ki sih. Tak bisa buat bisa di koran. Tanpa ada, tak bisa ki. Ternyata sungguh dah skill yang dah dipunyai, kita akan tunjukkan. Dah kembangkan. Ialah suatu karya yang mengakibatkan kita punya skill, setiap manusia punya skill yang tanpa kita sadari. Tumbuhkan rasa percaya diri. Terhadap pemuda. Karena pemuda itu adalah generasi itu pemuda itu. Apa namanya? Dah. Ya, kisah-kisah pemuda itu dah banyak lupa ya. Yang banyak pasti saat itu berkarya lah. Karena untuk pemuda-pemuda sekarang yang masih sekolah belajar dulu. Yang udah di sekolah usah khawatir. Usana putus asa. Karena setiap manusia itu punya potensi. Sahabat-sahabat Nabi kan saat sekolah. Nah, tapi Allah Ta'ala memberi terakhir punya skill masing-masing. Kan ada yang berbisnis, Ali bin Abi Thalib bidangnya ilmu, Khalid bin Walid bidangnya perang, ahli strategi. Kan pada cita-citanya ingin syahid, tapi ternyata mati di tempat tidur. Tapi syahid deh.
Generasi muda saat itu terus berkarya, laksanakan tugas masing-masing. Yang putus sekolah gali potensi yang ada pada diri itu. Karena mengenai potensi kan kita ingat sekarang pernah mengatakan aku hanya butuh 10 pemuda untuk mengguncang dunia. Sampai itu kadang-kadang apa maksudnya 10 pemuda ya? Kan pintar belum tentu cerdas. Ya mesti tadi pintar, cerdas dan bisa mengembangkan ide-ide pemikiran kreatif, inovatif. Yang kita perlukan gimana cara menggalinya tadi? Cara menggalinya tadi kita tanyakan pada kita itu apa potensi doa Allah Ta'ala minta karena segala-galanya kata Allah Ta'ala pasti Allah Ta'ala tunjukkan apa potensi yang ada pada diri kita. Insyaallah sudah percaya. Terus amin ya rabbal alamin. Ya terima kasih banyak Bang Bob pada kali ini sudah mau hadir dalam wawancara di podcast. Jadi kepada kawan-kawan apa yang kita telah disampaikan oleh Bang Bob itu sangat bermanfaat sekali dan mungkin pengalaman beliau lebih banyak lebih banyak dan semoga ini memberikan motivasi kepada kawan-kawan agar kita menggapai cita-cita harus dengan ikhtiar dan doa. Setinggi langit pun setinggi langit dalam bahasa ini. Jadi kepada generasi pemuda kita harus tetap semangat dan yakin insya Allah pasti akan terwujud. Pasti. Amin ya rabbal alamin. Ya terima kasih kawan-kawan. Dan juga belum misal kalau doa kita belum terkabul, Allah Ta'ala punya rencana yang lain. Kita ingin sesuatu misalnya, doa kita belum terkabul, misalnya kita ingin terjun politik, jadi dewan atau jadi bupati atau jadi apapun, doa kita belum terkabul, kita kecewa dulu, bisa putus dari rahmat Allah. Karena apa? Karena Allah Ta'ala punya rencana yang lain. Kita artinya kita suruh dekat dulu. Kita tidak berhasil, insya Allah anak kita yang berhasil. Anak kita tidak berhasil, mungkin cucu kita, generasi kita. Artinya kan ada zaman pendahulu dan juga termasuk dari kita lah. Misalnya saya sampai hari itu belum dikatakan orang yang sukses enggak. Apa yang terjadi pada saat itu bukan jerih payah saya, belum. Usaha darah ngaku saya pribadi. Misalnya saya bisa buat podcast, saya bisa membangun rumah, alhamdulillah walaupun saya ekonomi saya sederhana. Saya tidak pernah mengatakan bahwa itu jerih payah saya. Tapi itu insya Allah doa orang tua saya atau doa anak saya gitu loh. Nah, mungkin 80%, 90% doa orang tua, doa umat, kita doa ya. Nah, yang dalam karena doa orang tua insya Allah. Nah, jadi saya tidak akan mengaku itu usaha saya, tidak akan. Itu adalah doa orang tua saya, mungkin insya Allah terkabul melalui saya dan seperti ya pikir. Jadi jangan pernah merasa yang gitu doa hasilnya. Nah, kita ingin orang terdahulu. Pada zaman Nabi Musa, Korun. Apa yang Nabi Musa kata yang Korun katakan? Itu ada hasil dari payahku. Nah, tenggelamkan. Orang-orang mengaku hebat. Fir'aun. Yang mengaku hebat mengaku Tuhan, tenggelam. Pada zaman-zaman Nabi Syuaib, pada zaman-zaman Nabi Lut yang mengaku anak tenggelam, jejak masih lagi di muka bumi itu, seiring waktu berjalan. Jadi sana ngaku-ngaku yang bahwa itu. Nah, jadi apa yang ada pada diri kita saat itu, kita syukuri bahwa itu adalah doa orang tua dan nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita bisa seperti itu. Tinggal kita berjalan bertawakal ke Allah. Nah, seperti yang kita. Amin. Nah, jadi Bang. Sebelum kita tutup Bang, sebelum kita tutup mungkin ada tambahan lagi Bang, mungkin yang ingin disampaikan kepada kawan-kawan. Terima kasih pada sahabat-sahabat media. Jadi insya Allah bagi kawan-kawan yang ingin tampil, ingin hadir di ruangan podcast saya menerima siapapun yang ingin berdiskusi, yang ingin menyampaikan sebuah informasi, siapapun silakan hubungi saya. Hubungi lewat inbox atau lewat WA, silakan. Nanti akan saya atur waktu dan jadwalnya. Nah, itu sahabat-sahabat media. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekurangannya datangnya dari saya dan kelebihannya datang dari Allah Ta'ala. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jahit. Silakan Bang Jahit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kepada penonton, kawan-kawan, ini sangat luar biasa sekali. Pada malam ini kita
mencari tentang pengalaman Diskusi. Bang Bob diskusi pada ya tentang mengenai motivasi generasi pemuda dan sebagainya. Ya, karena kita berhubung waktu, kita tutup diskusi kita pada malam ini. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.